kabar semuanya? Kembali lagi di channel Loreno Studio 99. Kali ini saya juga akan bahas lagi satu film yang nggak kalah menariknya, film yang cukup unik. Jadi untuk teman-teman yang mau menyaksikannya, sebelumnya jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Sebelum kita mulai, intro dulu. Film dibuka dengan sebuah gedung laboratorium yang di dalamnya terdapat seorang ilmuwan dan juga beberapa ekor tikus. Yang ternyata, tikus tersebut akan dijadikan bahan percobaan oleh ilmuwan tersebut, yaitu dengan cara menyuntikkan cairan. Ilmuwan dan timnya itu ingin membuat sebuah proyek yang luar biasa, yaitu proyek mengecilkan tubuh manusia. Proyek tersebut sudah berlangsung beberapa tahun sampai akhirnya diuji cobakan terhadap seekor tikus yang dimasukkan ke dalam sebuah oven. Lalu, ilmuwan tersebut sangat kaget dengan hasilnya karena keberhasilannya membuat tikus tersebut menjadi kecil dan langsung memberitahukan kepada atasannya. Setelah itu, 5 tahun berselang, mereka yang telah berhasil memakai alat itu akhirnya mulai diuji coba pada manusia. Di dalam sebuah ruang pertemuan ada seorang dokter yang bernama Dr. Andreas yang membawa sebuah kotak yang ternyata berisi seorang manusia. Dan Dr. Andreas pun menjelaskan sedikit tentang proyek tersebut yang bertujuan agar dapat menekan jumlah populasi dunia. Tak lama kemudian, Dr. Andreas pun membuka kotak itu dan seketika orang-orang pun kaget dan takjub. Lalu orang-orang itu juga yang berada dalam kotak menjelaskan bagaimana proyek tersebut dibuat. Dia dibantu istri dan juga 36 orang relawan lainnya mempresentasikan hasil uji klinis dan memberikan bukti bahwa mengecilkan tubuh bisa menjadi solusi global bagi seluruh umat manusia. Kemudian, Dr. Andreas membawa satu kantung yang berisi kotoran ke 36 relawan tersebut selama 4 tahun. Tak lama kemudian, ke-36 relawan tersebut dihadirkan. Semuanya berukuran kurang lebih hanya 15 cm. Dan berita mengenai keberhasilan mengecilkan tubuh itu pun tersebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak sekali orang-orang yang takjub dengan hal itu termasuk Paul, yang merupakan pemeran utama di film ini. Diceritakan 10 tahun kemudian terlihat Paul bersama teman-temannya yang sedang melihat berita mengecilkan tubuh. Akhirnya, di satu hari, Paul dan istrinya terlihat hendak mendatangi sebuah acara. Dan dia kaget melihat temannya yang memiliki tubuh sangat kecil. Mereka semua lalu bertanya bagaimana rasanya memiliki tubuh kecil. Dan dijawab oleh dua orang tersebut bahwa menjadi orang kecil bisa sangat menghemat pengeluaran keluarga. Pengecilan tubuh ini sangat cocok bagi mereka yang tidak terlalu kaya. Dan tertarik dengan penjelasan tersebut, akhirnya Paul dan istrinya yang bernama Audrey ini pergi ke suatu tempat untuk menyaksikan demo dari orang-orang yang melakukan pengecilan tubuh. Dengan waktu yang sangat singkat, orang tersebut sudah memiliki rumah yang sangat mewah dengan di dalamnya lengkap dengan barang-barang mewah pula. Dan orang tersebut mengatakan dengan uang hanya $48 saja bisa untuk hidup 2 bulan penuh. Wow. Dan penonton yang menyaksikan pun terlihat sangat antusias dan heboh. Karena manusia normal akan menghasilkan ataupun menghabiskan ratusan dolar hingga lebih sampai ribuan dolar hanya untuk makan dan keperluan sehari-hari. Lalu mereka pun melihat tempat khusus untuk manusia mini. Dan tempat tersebut bernama Laserland. Dan mereka berkonsultasi dengan salesnya yang berminat untuk menjadi kecil. Sales tersebut menjelaskan kepada Paul dan Audrey akan mendapatkan rumah yang mewah, lengkap dengan perabotan tentunya. Yaitu dengan harga yang pastinya sangat murah sekali. Jadi, untuk makannya sendiri akan jauh lebih murah dibandingkan manusia normal. Lalu Paul menunjukkan tabungan mereka yaitu sejumlah $152.000
Dan yang lebih mengejutkannya lagi, uang senilai $152.000 tersebut jika di Laserland setara dengan 12,5 juta dolar. Dan itu berarti Paul tidak perlu bekerja lagi. Karena dengan uang 12,5 juta dolar bisa untuk seumur hidup bagi Paul dan Audrey-nya. Jadi mereka pun semakin tertarik dengan proyek pengecilan tubuh tersebut. Lalu Paul pun berpamitan dengan rekan-rekan kerja yang ada di pabrik. Tak lupa ia juga pamitan dengan ayah dan juga teman-temannya di sebuah bar. Akhirnya mereka berangkatlah dengan sebuah bis khusus ke Laserland. Ternyata di dalam bus tersebut juga sudah ada manusia mininya. Dan setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh petugas dan dijelaskan mengenai standar prosedur pengecilan tubuh tersebut. Jadi, ada beberapa hal yang akan menjadi resiko seperti cacat tubuh hingga kematian. Tetapi mereka sepertinya sudah siap untuk menerima apapun resiko yang terjadi. Meskipun mereka gugup ketika awal menjalani prosesnya, karena ruangan pria dan wanita berbeda, akhirnya mereka harus berpisah untuk sementara waktu. Untuk pria yang ingin menjadi kecil, maka mereka harus dicukur mulai dari rambut, alis, kumis, jenggot, dan juga bulu-bulu lainnya. Tak hanya itu, ada juga beberapa gigi yang harus dicabut. Setelah semua selesai, lalu mereka pun dimasukkan ke dalam sebuah oven berukuran cukup besar. Singkat cerita, mereka pun disuntik cairan dan berhasil menjadi kecil. Lalu, Paul bertanya kepada perawat mengenai keadaan istrinya. Dan tak lama kemudian, Paul mendapat telepon dari istrinya. Ternyata, Audrey tidak jadi ikut proses pengecilan tubuh. Dia takut lalu kabur karena melihat resiko dari prosedur yang akan dijalani. Audrey juga berkata dia tidak tega untuk meninggalkan keluarga dan juga teman-temannya. Paul pun sangat marah dengan hal tersebut. Karena sudah sangat kecewa sekali, akhirnya terpaksa Paul pun menjalani hidup sendirian. Dia lalu diantar oleh salah satu petugas untuk menuju ke rumahnya Paul. Setibanya di sana terlihat rumah yang sangat mewah lengkap dengan perabotannya. Lalu Paul pun terlihat sangat murung. 1 tahun kemudian, karena Paul sudah sangat kecewa, dia memutuskan untuk menceraikan istrinya. Sayangnya, karena proses perceraian tersebut, beberapa aset diberikan kepada Audrey. Yang akhirnya membuat Paul harus bekerja di Laserland untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Singkat cerita, Paul terlihat sedang menghadiri sebuah pesta tetangganya yang bernama Dusan. Terlihat banyak sekali orang yang menghadiri pesta itu. Karena terlalu mabuk, akhirnya Paul pun tersadar di pagi hari, di mana dia melihat seorang pembersih rumah yang bernama Lan. Dan Paul secara tidak sengaja memergoki Lan yang sedang memasukkan obat-obatan milik Dusan. Dia mengaku terpaksa melakukan itu karena memiliki teman yang sakit dan tidak memiliki uang yang banyak untuk berobat. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil obat-obat milik Dusan. Lalu Paul pun akhirnya menyadari bahwa Lan memiliki masalah dengan kakinya. Lalu Paul menawarkan diri untuk mencoba memijit kakinya. Setelah itu, ternyata Lan menganggap Paul ini sebagai dokter. Akhirnya dia mengajak Paul untuk berkunjung ke rumahnya. Dan setibanya di sana, ternyata Lan tinggal di tempat kumuh yang biasanya ditempati orang-orang tidak mampu. Setibanya di kamar Lan, ternyata memang betul ada temannya yang sudah sekarat. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit, akan tetapi karena terkendala biaya, dia pun hanya bisa mengobati dengan obat yang diambil di rumah Dusan. Lalu Paul pun menyarankan agar Lan memberikan 2 kapsul obat. Tapi Lan malah memberikannya 4 kapsul sekaligus. Selang beberapa hari kemudian, terlihat Paul mendatangi lagi rumah Lan. Ternyata teman Lan sudah meninggal overdosis.
Lalu Lan menyuruh Paul untuk memperbaiki kaki palsunya, tapi Paul malah merusaknya. Sebagai gantinya, Paul pun harus menggendong Lan dan menemaninya sebagai tukang bersih-bersih rumah. Sesekali terlihat Paul dan Lan memberikan makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. 2 minggu kemudian, Dusan menelpon kepada Lan untuk membersihkan rumahnya lagi, dan Dusan tertawa ketika melihat Paul bersama Lan. Dusan lalu berencana untuk membawa Paul ke Norwegia. Lalu Lan pun memaksa agar bisa ikut. Akhirnya Paul, Lan, Dusan, dan temannya yang bernama Konrad pun bersiap-siap pergi ke Norwegia. Dan di tengah perjalanan Paul bertemu dengan seorang dokter dan istrinya. Dan dokter tersebut memberitahukan bahwa seluruh umat manusia Mini akan binasa karena pemanasan global. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya mereka telah membuat terowongan bawah tanah. Perjalanan yang berhari-hari itu pun akhirnya sampai di sebuah tempat tujuan. Dan suatu hari saat Paul melihat Lan tertidur, dia pun lantas menciumnya. Di sini terlihat Paul sudah mulai suka dengan Lan. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di Norwegia, mereka langsung disuguhkan pemandangan indah yang membuat mereka betah berada di sana. Si dokter lalu mengajak semua orang untuk melewati terowongan bawah tanah, tepatnya di bagian bawah gunung untuk melestarikan umat manusia Mini. Dan semua orang di tempat itu pun setuju, begitupun dengan Paul, tapi tidak dengan ketiga temannya. 3 teman Paul mengatakan kepunahan tidak akan pernah terjadi. Mungkin akan terjadi, tapi ratusan tahun ke depan. Mereka menganggap orang-orang di desa ini mempercayai suatu kepercayaan tertentu. Dan walaupun teman-temannya sudah mengatakan hal itu, tapi Paul tetap akan ikut masuk ke dalam terowongan tersebut. Dia mencoba mengajak Lan, tapi Lan menolaknya. Lan memutuskan untuk membantu dan berbuat baik kepada semua orang. Lalu, saat Paul berjalan sendirian di dalam terowongan tersebut, dia seakan galau dan tidak rela meninggalkan Lan sendirian. Karena Paul sudah terlanjur cinta dengan Lan, akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi dan dia akan memutuskan untuk berbuat baik kepada semua orang sama seperti Lan. Setelah pulang dari Norwegia, mereka kembali ke Laserland. Paul memutuskan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu bersama Lan. Paul kini telah hidup bahagia bersama Lan, dan mereka pun sekarang hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Dan film pun berakhir.